Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
يفقهوا قولي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقال ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata dan tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan roha, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat putra dan putri yang salih dan salihah, terlebih-lebih nikmat rizki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minal zulumati ilan nur, hingga kita sampai detik ini masih tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnahnya, menjalankan fatwa-fatwanya, hingga fa insyaallah kita akan menjadi makhluk Allah, menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah dan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita masih membaca kitab Tanwirul Qulub. Ya. Minggu yang lalu taubatnya siapa? Taubatnya seorang yang namanya Kifli. Kifli taubat daripada perbuatan kejahatan, kemaksiatan, hingga ia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab ia meninggalkan maksiat yang terakhir. Ketika Kifli sedang berada di tempatnya, didatangi oleh seorang wanita yang konon ternyata wanita tersebut mempunyai kebutuhan. Taruhlah kalau sekarang malah lagi nganggur, enggak punya duit, butuh, dia datang kepada si Kifli. Sementara Kifli adalah seorang laki-laki yang tidak mampu menjaga dirinya daripada perbuatan dosa. Molimo berjalan, maling, madon, apalagi tuh, mendem, apalagi molimo. Ya, pokoknya molimo lah nek Jawa. Ya, saat itulah wanita datang, rupanya punya kebutuhan. Intinya yang akhirnya Kifli memberikan dinar sebanyak 60 dinar dengan catatan, kata Kifli, aku beri kau 60 dinar, tapi kau akan aku tiduri, akan aku gauli, akan aku keloni kalau bahasa sekarang mah gitu. Si wanita ini dengan terpaksa diajak duduk dan akhirnya duduk dengan Kifli sebagaimana layaknya duduk seorang suami istri. Saat itu wanita ini duduk bersama Kifli, gemetar badannya dan akhirnya ia menangis
terseduh seduh. Ditanya oleh Kifli, kenapa kau menangis wahai wanita? Aku menangis dan aku gemetar karena aku tidak pernah melakukan apa yang akan kau lakukan kepadaku. Sementara aku datang kepadamu karena aku kepepet, karena punya kebutuhan. Yang akhirnya Kifli diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ia membebaskan dinar yang 60 dinar itu kepada si wanita tersebut. Suruh pulang tuh wanita, tidak digauli dan tidak ditiduri. Akhirnya Kifli malamnya meninggal dunia dan tercatat pagi harinya di depan pintunya bahwa Kifli diampuni atas segala dosanya. Artinya Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha menginginkan hambanya supaya matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dengan meninggalkan dosa, setelah kita melakukan perbuatan dosa lalu kita sholat 2 rakaat, ditambah lagi setelah kita melakukan dosa banyak kita mengeluarkan harta kita dengan apa? Sedekah jariyah. Maka di situ yang disebut adalah setelah kita melakukan perbuatan jelek, kemudian kita melakukan perbuatan baik, akan kendor itu tali ikatan dosa dan akhirnya luput daripada dosa gitu. Jadi kita harus kembali, yaitu kembali kepada Allah, tajdidul apa? Taubat. Ya. Memperbaharui kita kehidupan kita dengan ditambah dengan ta'jilut taubat, menyegerakan taubat kepada Allah. Taubat dari mana? Dari semua kesalahan kita, terutama kita yang meninggalkan sholat. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kitab Tanwirul Qulub yang selanjutnya supaya selesai ini halaman 428. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alamah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja asy-syaikhani min Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dikeluarkan dari dua imam yang sahih dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi dalam sabdanya Rasulullah mengatakan bahwa dahulu kala ada seseorang laki-laki yang saat itu ia adalah seorang pembunuh yang begitu banyak membunuh, saking banyaknya membunuh sebanyak tis'atan wa tis'ina, yaitu 99 orang yang dibunuh. Masya Allah. Kalau sekarang satu kali membunuh orang berapa tahun? Minimal 12, maksimal 15. Dulu 99 orang dibunuh
oleh seorang laki-laki. Di sini tidak disebutkan siapa itu laki-laki. Kalau kita merujuk ke atas tadi berarti si Kifli. Karena si Kifli yang tidak bisa menjaga kejahatan, tidak bisa melakukan kebaikan selain ia melakukan amal perbuatan yang toleh, perbuatan yang jelek. Ya. Jadi ketika itu dia membunuh sebanyak 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Ya. Maka ia bertanya kepada orang-orang ahli kampung situ, nanya sama orang-orang situ, adakah orang yang paling pinter di kampung ini? Tuh nanya tuh laki-laki itu. Fatulla ala rohibin, maka ditunjukinya kemana? Kepada rohib. Rohib itu kalau sekarang namanya siapa? Pendeta. Tuh. Ditunjukin di kampung itu ada seorang pendeta. Fa'atahu, maka datanglah itu si laki-laki kepada si pendeta. Dengan tujuan apa? Dia sendiri adalah seorang pembunuh, tapi dia sendiri adalah yang bertanya. Seakan-akan, seolah-olah ia nanya kalau ada orang yang membunuh orang sebanyak 99, maksudnya kata orang yang dipertanyakan. Faqala, maka laki-laki itu bertanya, padahal pelakunya adalah dirinya. Seumpama ini seumpama Mas Gono habis ngebunuh. Tiba-tiba nanya sama orang pinter, kalau ada orang ngebunuh, kalau tobat gimana? Padahal mah dirinya itu. Ya, kenapa? Ya itulah akalnya seorang pembunuh. Faqala, maka ia bertanya kepada si Rohib, annahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahlalahu min taubatin. Sesungguhnya ada seseorang yang membunuh sebanyak 99 orang. Tuh, dia tuh yang nanya, padahal mah pelakunya dirinya ya. Fahalalahu min taubatin, apakah kalau ia bertaubat diterima? Tidak. Kalau dia tobat tuh si pembunuh yang ngebunuh orang sebanyak 99 orang, nanya sama si Rohib tuh laki-laki, kalau dia tobat kira-kira diterima nggak tobatnya sama Allah, maksudnya begitu tuh. Padahal mah Allah sifatnya adalah maha pengampun. Qala, akhirnya si Rohib itu menjawab, la, tidak. Kata si Rohib, tidak mungkin diampuni. Kenapa? Karena sebegitu banyaknya dia ngebunuh orang, 99 orang dia bunuh. Satu orang saja ngebunuh hukumannya sudah berat. Bagaimana dengan 99 orang? Bagaimana Allah mau ngampunin dosanya? Kalau kata bahasa kitanya mah begitu tuh. Ya Pak Rahmat ya. Lah katanya, kata siapa? Kata Rohib. Faqatalahu, maka si Rohib itu dibunuh lagi tuh sama orang. Dibunuh lagi. Fakamula bihi mi'atan, maka sempurnalah itu orang jadi 100 orang yang dia bunuh. Udah yang nanyanya pembunuh, yang ditanya juga jawabnya menyakitkan bagi yang nanya. Orang dia tujuannya mau tobat, malah dia bilang enggak diterima karena udah banyak kebunuh. Akhirnya dibunuh lagi tuh si Rohib oleh si laki-laki. Maka fakamula mi'ata,
mi'atan. Jadi sempurna dia ngebunuh orang jadi 100 orang. Masya Allah, 100 orang ngebunuh. Luar biasa. Kalau sekarang bagaimana itu? 100 orang dia bunuh jadi sempurna. Summa sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia nanya lagi sama orang kampung situ, di mana yang ada orang yang paling pintar? Kalau kata kitanya begitu tuh. Fadulla ala rajulin, maka ditujukan kepada orang yang paling pintar, yaitu orang alim. Taruhlah ulama. Fa'atahu, maka ia datang ke orang pintar itu, ke orang alim itu, dan si laki-laki itu nanya lagi. Faqala annahu qatala mi'ata nafsi fahalalahu min taubatin. Ada orang membunuh 100 orang. Apabila dia ingin taubat kepada Allah, kira-kira ditobat kagak? Diterima gak tobatnya? Si laki-laki itu nanya tuh kedua kalinya kepada orang yang alim, yang pinter, mengerti tentang bagaimana orang yang diterima taubatnya dan tentang bagaimana orang yang tidak diterima taubatnya. Tentunya orang yang tidak diterima taubatnya adalah orang yang syirik kepada Allah. Itu pun kalau dia semasa hidupnya taubat, pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru membunuh. Syirik aja, selama ia masih hidup kemudian ia taubat kepada Allah, masih diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dah tuh si laki-laki, nanya lagi tuh ke ulama tuh, sama orang yang alim, sama orang pintar itu. Fakala, ditanya, apakah orang yang membunuh 100 orang itu apabila taubat diterima apa kagak taubatnya? Akhirnya dijawab, na'am, ya, pasti diterima. Dijawab sama orang alim itu. Kenapa? Jangankan seorang pembunuh, seorang yang musyrik kepada Allah pun, ketika ia bertobat kepada Allah semasa hidupnya, pasti Allah akan ampuni. Wa may yahulu bainaka wa bainat taubati. Emang ada orang yang ngelarang orang tobat? Maksudnya begitu. Tidak ada seorang pun, tidak ada siapapun yang menolak orang yang mau tobat kepada Allah. Karena Allah adalah sifatnya maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun atas segala dosa. Apabila kamu setelah melakukan kemungkaran, kejahatan, kemudian kamu bertobat kepada Allah yang pertama kalinya malu, maka datanglah kau untuk bertobat kepadaku yang kedua kali. Apabila kau yang mau bertobat kepadaku yang kedua kalinya malu, maka kau datanglah kepadaku dengan tobat yang ketiga Apabila kau mau datang tobat yang keempat kali, jangan kau tutupi rasa malumu, maka datanglah kau kepadaku dengan tobat yang keempat kali. 70 kali dalam sehari kita melakukan kesalahan, masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kita takut, apalagi putus asa. Waduh, gua mah pembunuh, gua pezina, gua perampok, gua pemerkosa, macam-macam kejahatan dilakukan. Gak mungkin Allah ngampunin semua dosa-dosa gua. Itu salah. Itu namanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah.
putus asa dia. Sementara kata Allah, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan sekali-sekali kalian putus asa dari ujian Allah. Innahu, sesungguhnya, la yai'asu, tidak akan berputus asa dari ujian Allah, dari rahmat Allah, illal qaumul kafirun, terkecuali yang selalu berputus asa itu adalah orang-orang yang tertutup mata hatinya, yang buta mata hatinya, yaitu orang kafir. Bila nggak perlu kita berputus asa dalam kehidupan, karena hidup kita sudah ada yang atur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Intalik ila ardi kadza wa kadza. Diterima, baru membunuh 100 orang, 1000 orang yang kebunuh. Jika kau ingin kembali ke jalan Allah, bertaubat, taubat yang sesungguhnya, tidak akan melakukan pembunuhan lagi, pasti diampuni taubatnya. Dengan catatan intalik ilal ardi kadza wa kadza. Dengan catatan kau berjalan, kau pergi ke kampung itu, fa innaha nasa ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Dengan catatan kamu pergi ke kampung itu, fa inna biha nasa, karena sesungguhnya di kampung itu ya'budunallah, orang-orangnya beribadah kepada Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka datanglah ke kampung itu dan beribadahlah kamu bersama mereka di kampung itu. Itu catatannya seperti itu. Artinya ketika ia bertobat, jangan lagi kita lari ke orang-orang yang tidak dekat kepada Allah. Wala turji' ila ardika fa innaha ardusu. Jangan kau kembali ke kampungmu, karena kampungmu di Dongkelan itu kebanyakan di kampung itu adalah orang-orangnya orang-orangnya jarang yang mau ibadah. Maunya apa? Leha-leha, main gaple, main catur, sholat kagak, zikir kagak, ngomongin orang, fitnah orang. Nggak boleh ke kampung itu. Kalau kamu sudah bertobat kepada Allah, maksud Allah, kalau kau datang ke kampung itu, kampung yang rusak, yang jelek, kau akan kembali lagi terbawa arus, perilakumu akan terulang kembali. Fa'in tolaqa, maka dia jalan dulu, berangkat dah, hatta idza antasafat tariqa atahu malakul maut, sehingga ketika ia sampai di pertengahan jalan, bertemulah dengan siapa? Malaikat maut. Hingga di situ ajalnya mati, diambil nyawanya oleh malaikat maut. Siapa itu? Tentunya malaikat Israil. Dan jadilah ia hamba Allah yang wafatnya, yang meninggalnya jadi husnul khotimah. Masya Allah. Jadi tidak ada takaran. Sehebat apapun kita menjadi seorang penjahat, manakala kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke Allah, kembali ke jalannya, fafiru ilallah, maka ketika ia mendapat rahmat Allah, ia akan kembali dan wafatnya juga dalam keadaan husnul khotimah. Jadi para pendosa-pendosa, jangan pernah kita berputus asa. Taubat kepada Allah, fafirru ilallah, karena Allah tidak mengukur sebanyak apa dosa kita. Manakala kita taubatnya taubat nasuha,
maka Allah akan ampuni atas segala dosa-dosa kita. Nah, di situ kemudian tasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka kemudian di situ ribut malaikat rahmah dengan siapa? Malaikat adab. Ngeributin siapa? Ngeributin si mayit nih, si laki-laki yang seorang pembunuh. Dari 99 orang dia bunuh, nanya sama rohib sama pendeta, dibunuh juga. Kemudian setelah ia tobat bertemu dengan orang alim, nggak boleh datang ke kampungnya karena kampungnya jelek. Datanglah ke kampung yang isinya itu banyak orang yang ibadah. Setelah ia berangkat, ternyata ia ambil usianya, ambil umurnya, mati, dan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya malaikat rahmah dan malaikat adab ribut, berantemlah. Kalau kata bahasa kitanya mah, apa kata malaikat rahmah? Innahu ja'ata iban wa muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Sesungguhnya ini orang mayitnya pantasnya aku yang membawa, karena dia sudah menghadap Allah, biqalbihi ilallahi ta'ala, dan hatinya sudah kembali kepada Allah, sudah cinta kepada Allah, sudah tobat kepada Allah. Itu kata malaikat rahmat. Kemudian dijawab oleh siapa? Malaikat adab. Waqalat, dan berkata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qat. Tidak bisa, ini adalah aku yang harus bawa. Betul dia tobat, tapi dia tidak pernah atau belum pernah melakukan kebaikan. Belum pernah melakukan kebaikan, baru tobat. Lagi berantem nih malaikat rahmah, pokoknya ini gua yang bawa. Enggak bisa, gua yang bawa. Kata malaikat siapa? Rahmah. Pokoknya saling rebutan gitu. Kenapa? Kalau marah malaikat rahmah menjelas, karena ini yang meninggal adalah sudah diterima taubatnya oleh Allah dan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Ribut dah ceritanya tuh malaikat rahmah dan malaikat adab. Sehingga apa? Nah, kata malaikat adab, sesungguhnya dia betul sudah tobat tapi belum melakukan kebaikan sama sekali. Akhirnya fa'atahum malakun fi suwarati adami faja'aluhu bainahum faqala qisu ma bainal ardi fa fi ayyihima kana adna fa huwa lahu. Maka lagi ribut-ribut antara siapa? Malaikat rahmah dengan malaikat adab, lagi adu omong kalau bahasa sekarangnya. Datanglah seorang malaikat yang menyerupai Adam, artinya menyerupai manusia. Faja'aluhu bainahum, maka jadilah ia sebagai penengah di antara keduanya, antara malaikat rahmah dan malaikat jadi pemisah. Istilah kata misahin lah kalau bahasa kitanya, malah berantem kita dipisahin. Faqala qisu ma bainal ardi. Udah, jangan ribut. Kalau kamu ingin siapa yang punya hak membawa, ukur saja kedua kampung itu, mana yang lebih dekat. Maksudnya suruh diukur, itu kampung diukur sama siapa? Disuruh diukur sama malaikat yang menyerupai Adam, menyerupai manusia, disuruh diukur. Fa fi aihi makana adna fahulahu. Faqasu, maka diukur tuh. Fa wajadahu adni ilal ardi allati aradi bi shibrin.
Akhirnya apa? Diukurlah itu tanah. Ya. Diukur, setelah diukur, ya, itu bumi sampai diukur, pas diukur bedanya itu 1 jengkal tangan doang. Mana tuh yang diukur? Bumi yang banyak ibadahnya sama orang tuh. Yang kampung itu kebanyakan orang ibadah sama kampung yang kebanyakan maksiat. Bedanya cuma sejengkal. Ternyata itu diukur yang menang siapa? Malaikat rohmah. Walhasil maka malaikat rohmah yang membawa faqabattuhu fala malaikatur rohmah. Akhirnya malaikat rohmah, dan yang membawa ruhnya adalah malaikat rohmah. Jadi kalah tuh malaikat siapa? Malaikat adab kalah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada orang yang taubatan nasuha. Cuman sejengkal bedanya diukur kampung itu. Lebih dekat kampung yang isinya banyak orang yang beribadah dibanding yang kampung itu isinya banyak orang yang maksiat. Walhasil yang mendapatkan kemenangan untuk membawa ruhnya itu adalah malaikat rohmah. Waduh, kalau dibawa malaikat adab itu pasti diserahkannya kepada malaikat zabaniyah. Malaikat paling kejam. Oh, bisa dibayangin gak coba? Jadi kita yang masih banyak dosa, takjilut tobat. Segerakan tobat. Jangan mengundur-mundur. Kita mah boro-boro ngebunuh. Paling banyak dosa kita ninggalin paling banyak dosa kita mainin cewek, bini tetangga kita mainin, ya betul? Itu paling banyak itu. Mudah-mudahan tidak jadi seorang pembunuh. Wong pembunuh aja masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zada fi riwayati, ada tambahan pada sebuah riwayat. Falamma kana bi ba'di tariqi adrakahul maut faja'ala yanu'u bi sadri. Jadi ada tambahan pada sebuah riwayat yang lain, maka di dalam pertengahan jalan itu datanglah yang namanya sakaratul maut. Ini cerita yang lain nih. Kalau yang tadi sudah selesai tuh, dia sudah mati dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan sekarat itu malaikat maut berjalan bisodrihi dengan apa? Dengan dadanya merangkak. Persis waktu ketika ia sakaratnya peperangan ditembak mau mati, dia menghindar sambil merangkak. Tuh. Datang di pertengahan jalan itu malaikat dalam keadaan sakarat, jalannya bisodrihi dengan dadanya. Ayah do bimasyaqatin nahul qaryatis sholihati. Jadi sambil berjalannya itu orang ini yang lagi sekarat ini dengan susah payah, dengan aral dan rintangan, sampai dia menuju ke kampung yang namanya kampung solihah. Faja'ala min ahliha, maka dijadikannya sampai ia ke kampung ahliha, yaitu kampung yang banyak orangnya yang beribadah, namanya kampung solihah. Wa fi ukhra, dan pada riwayat yang lain, fa auhallahu ta'ala, Allah mewahyukan kepada bumi, ila hadhihi antaba'adi ila hadhihi antaqarrabi. Wahai bumi, ya, maksudnya apa? Bumi yang jelek menjauh, bumi yang banyak orang yang ibadahnya mendekatlah. Bumi diperintah sama Allah. Yang kampung yang yang nggak ada yang ibadahnya suruh jauh. Kampung yang banyak orang ngajinya,
Banyak orang zikirnya disuruh mendekat sama Allah. Saking apa? Saking sayangnya Allah pengen punya hamba kembali taubat kepada Allah. Tuh akhirnya diukur, ukurlah oleh kamu semua. Diukur, ternyata yang dapat hidayah adalah kampung yang banyak orang yang ibadah, namanya kampung solihah. Masya Allah. Fayam bagi lil aqili ayya'tabira bihadzal khabari wa ya'lami anna rahmatallahi la tadhiqu an danbin ma'uduma. Seyogianya orang yang berakal dijadikan adalah contoh dengan adanya ini khobar, maksudnya hikayat, ya, cerita. Wa ya'lami anna rahmatan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya rahmat Allah itu, ya, tidak ada yang menyempitkan orang yang banyak dosanya untuk bertobat. Peluang Allah sangat banyak. Wayam bagi ayyatuba tubatan haqiqah li'anna al-'abda idza 'alima Allah ta'ala minhu. Jadi seyogianya orang yang bertobat itu dengan tobat yang hakiki, artinya taubatan nasuha, karena sesungguhnya Allah mengampuni hambanya apabila Allah itu tahu bahwa hambanya itu akan bertobatan nasuha, maka diampuni seluruh dosanya. Wayam bagi takulu taubah ala qadri dunubi, dan seyogyanya bertobatnya kepada Allah itu disesuaikan dengan dosanya. Artinya apa? Kalau kita ngamal sama shopping, kalau kita belanja habis 5 juta, berarti jariahnya juga kudu 5 juta. Jadi harus seimbang taubatnya karena banyaknya dosa. Sedikit memang ngaji nggak lama. Wahukia, dan di sebuah hikayat diceritakan an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marra waqtan min awqati fi sakakil Madinah. Ya. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa sesungguhnya beliau berjalan pada sewaktu-waktu di kota Madinah. Fastaqbalu syabun wa huwa hamilun tahta thiyabihi syai'an. Nah, ketika itu ia berhadapan dan melihat seorang syabun, seorang pemuda, melihat bahwa ada sesuatu di balik bajunya, gitu. Di balik bajunya ada sesuatu yang dia bawa. Nah, kelihatan tuh sama siapa? Sama Sayyidina Umar bin. Maka faqala lahu Umar, bertanya Umar kepada si sabun, kepada si pemuda, ayyuhasyab, wahai pemuda. Nah, ditanya tuh, malladhi tahmilu tahta siyabaka, apakah gerangan yang kau bawa di balik baju itu? Ditanya. Sama siapa? Sama Umar bin Khattab. Si pemuda itu ditanya. Kemudian si pemuda itu wakana khamran wastahiyasyabu ayyaqula khamran. Ya. Jadi dijawab tuh sama pemuda, ya Tuan Umar, bahwa yang dibalik bajunya itu adalah bukan khamar, itu sebetulnya bukan khamar. Apabila si pemuda ini ditanya sama Umar, ngaku kalau itu khamar, berarti itu pemuda malu sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab malu.
Kalau dia bilang ini khamar, maka dia malu tuh pemuda untuk mengatakannya kalau jujur gitu loh. Kan Umar nanya, apa sih yang ada di balik bajumu, sementara yang ada di balik bajunya itu adalah khamar. Kalau dia ngomong itu ada yang di balik bajunya itu khamar, dia malu. Maksudnya begitu. Akhirnya dia ngomong tuh. Wa qala fi sirrihi, si pemuda itu ngomong dalam hatinya, minta sama Allah, ilahi, ya Allah, illam tahjulni inda Umar walam taqduhni wa sataratni indahu fala ashrabul khamrul abada. Ya Allah, jika engkau permalukan aku di depan Umar bin Khattab, tidak menutupi aibku, tidak menjaga aibku, kemudian aku tidak dipermalukan di depan Umar, maksudnya bin Khattab, maka kata si Sabun itu, aku tidak akan minum khamar selamanya. Jadi maksudnya, ya Allah, tutupin aibku, tutupin kesalahanku, karena yang aku bawa ini khamar, minuman keras. Jika engkau menjaga semua itu, maka aku akan tobat. Maksudnya tidak akan minum minuman keras lagi selama-lamanya, yaitu tobat maksudnya. Wa qala ya amiril mu'minin alladzi ahmiluhu khalun. Ngomong tuh si pemuda sama Umar bin Khattab, ya amiril mu'minin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, bahwa yang ada di balik baju ini adalah cuka, yaitu cuka. Karena dia tobat, apa yang terjadi? Kemudian Umar penasaran, aroni hatta arahu, coba sini gua lihat. Kalau kata kitanya mah, gemeter ini si pemuda, si Sabun. Uang ini minuman keras, dia bilang cuka. Fakashafa baina yadayhi faroha Umar wa qad surata khallan naqiyya. Masya Allah, setelah Umar lihat, ternyata yang dilihat oleh Umar benar terjadi, bahwa itu adalah cuka yang asli. Hebatnya Allah. Kalau kita sebagai seorang pemabok, peminum khamar, dia punya malu sama ulama, dia punya malu sama pemerintah, malu, takut sama polisi, takut sama ulama, takut sama Allah. Dengan tujuan ia taubat kepada Allah. Ketika ia kepergok, kalau bahasa kitanya mah, pas dilihat sesuai dengan doanya, agar aku tidak malu di depan Umar, maka aku akan katakan bahwa khamar ini adalah cuka. Ternyata pas dibuka sama Umar, benar itu khamar, jadi cuka asli. Masya Allah. Akhirnya apa? Fa'tabaru annaha fa'tabaru ayyuhal ikhwan. Jadikanlah ini pelajaran, wahai teman-teman. Haitsu'in makhalukan tab min khaufin Umar wa huwa aidon makhlukin. Bahwa dia tobat, dia takut karena Umar. Ini si pemabok, dia takut, dia malu karena manusia. Ya. Wa huwa aidon makhlukin, padahal dia Umar juga manusia, makhluk. Segitu hebatnya makhluk mau tobat kepada Allah, taubatnya karena takut dari manusia, tetap Allah terima taubatnya. Fabaddalallahu ta'ala khamrahu bil khalli. Maka apa akhirnya? Itu khamar diganti dengan
cuka. Falau tabal 'asi al-muflis al-mudhnib anil a'mal al-fasidati khaufan minallahi ta'ala. Jadi kalaupun dia tobat karena maksiatnya, ya, karena dosanya, karena amal perbuatan yang jeleknya, kemudian ia khaufan minallahi ta'ala, dia takut kepada Allah Ta'ala, fabaddalallahu khamran sayyi'atihi bi khalli ta'ati, maka Allah akan ganti khamar sayyi'at itu, kejelekan itu, dengan makhalut ta'ati, dengan cuka ketaatan. Artinya ketika kita melakukan kejahatan, kalau kita takut kepada Allah, tobat akan diganti dengan sebuah ketaatan, yaitu sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakunu ajiban min lutfihi wa karami. Karena sesungguhnya Allah itu maha lembut dan maha mulia untuk kita sebagai makhluknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan tobat jelek jadi baik. Jarang kalau ada orang preman jadi kalau ustaz jadi preman, jarang. Bener gak? Yang ada juga dulu preman dia, sekarang jadi Kristen dia, sekarang jadi dulu dia pendeta, sekarang jadi ustaz. Tapi jarang kita ngedengar ada ustaz jadi ustaz jadi jawab. Jarang. Itulah sudah memang Allah mentakdirkan kita. Maka kata Allah di dalam firman-Nya, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka mereka itulah yang diganti Allah kejelekannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha kasih sayang. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang gak terasa, kita gedeg sama laki, marah sama laki kerja duitnya banyak, abangku giliran gak punya duit, membleh. Kadang-kadang monyong, dosa itu sama laki. Jadi terima apa adanya. Kita husnudzon bi khalqillah. Ya Allah, aku dalam keadaan miskin, aku malu sama tetangga, tapi aku pura-pura ceria ya Allah. Itu diganti sama Allah. Dengan catatan kita nggak melempem lagi sama laki ya. Diganti sama Allah, jadi ceria selamanya. Cerianya karena banyak duit, diganti sama Allah, yakin itu. Jadi jangan putus asa. Ya, kalau kita nganggur tetap kita terima, karena berarti Allah masih sayang sama kita. Kalau kita nganggur, berapa banyak orang selain kita orang yang masih nganggur seumur hidup. Kita susah, untung kita susah masih punya rumah. Coba lihat yang lain susah boro-boro rumah, tidur juga di emperan. Betul? Kita susah masih punya motor. Coba orang susahnya jangan ke motor, sepeda juga kagak. Maka untung orang kalau masih punya sepeda, tetangga kita mah baru jalan. Untung yang masih jalan. Coba tetangga sebelah mah boro-boro jalan, setruk. Untung lu masih setruk. Tetangga kita mah kemarin modal. Jadi kita harus banyak syukur kepada Allah. Kalau kita merasa banyak dosa kepada Allah, sebesar dan sekecil apapun dosa kita, kemudian kita fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Maka takjilut taubat, segeralah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita lebih mempercepat kita bisa taubat kepada Allah? Kata Rasulullah, aksiru dzikra hadzi millata. Perbanyaklah yang memutuskan kenikmatan di dunia, yaknil maut, yaitu kematian. Karena mati itu pasti itu.
Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad bahwa kematian itu yang lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum, pasti kau akan bertemu dengan yang namanya kematian. Miskin mah, kaya mah, masya Allah, cakep mah, apalagi jeleknya mah modal. Jadi kita harus takut kalau dalam keadaan banyak dosa belum tobat kita mati, karena semua akan digambarkan oleh Allah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Allah yang maha tahu yang gaib dan Allah yang maha tahu yang tampak. Akan diperlihatkan oleh Allah semua amal perbuatan kita semasa hidup di dunia. Baik kita masuk surga, salah kita pasti masuk neraka. Akan disaksikan oleh kita sendiri ketika kita nanti sudah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari ini semoga menjadi pelajaran buat kita agar senantiasa kita semua dapat menyegerakan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, yang kecil, yang buruk sangka hilangkan, yang menduga-duga hilangkan. Dzon kita kepada Allah yang baik, karena Allah tergantung baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu. Kata Allah, kalau kamu baik sangka kepadaku, maka aku akan baik sangka kepadamu. Kalau kamu jelek sangka kepadaku, maka aku pun akan jelek sangka kepadamu. Kalau kamu dekat kepadaku, aku akan dekat kepadamu. Kalau kamu lari dariku, dan aku pun akan lari darimu. Kalau kamu maksiat kepadaku, aku masa bodoh, karena aku punya perhitungan. Demikian, mohon maaf apabila ada salah hilaf apa yang telah dibaca malam hari ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana